Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang soal-soal pada buku Mandiri Plus Matematika Erlangga pada bab kedua tentang barisan dan deret. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kita langsung saja di nomor yang pertama, rumus suku ke n barisan 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Kalau kita lihat dari 3 ke 5, 5 ke 7 dan 7 ke 9, maka dia akan memiliki beda sebanyak 2 ya. Maka nilai dari B-nya sama dengan 2, maka otomatis jawabannya adalah 2n. Kemudian ketika dia naik maka ditambah 2, maka ketika dia turun maka harus dikurangi 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, maka jawabannya adalah C. Gitu. Berikutnya di nomor 2, diketahui barisan bilangan 13, 17, 21. Jika UN-nya sama dengan 77, banyak sukunya adalah berapa? Untuk mencari banyak suku, kita bisa langsung hitung dengan mengurangkan bilangan akhir, yaitu 77, dengan bilangan awal, yaitu 13, dibagi dengan bedanya, yaitu 4, ditambah dengan 1. 77 kurangi 13, yaitu 64. 64 dibagi 4, tambah 1. 64 bagi 4, 16, tambah 1 sama dengan 17. Jawabannya adalah E. Nomor 3, 5 buah bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika. Jumlah bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah 18. Karena 5 buah bilangan, maka bilangan terbesarnya adalah U5 ya. U5 ditambah dengan A sama dengan 18. Kemudian selisihnya yaitu U5 dikurangi A sama dengan 12. Maka pertanyaan jumlah 5 bilangan tersebut, maka kita bisa eliminasi terlebih dahulu, kita kurangkan saja ya. Jadi U5 nya habis, A dikurangi negatif A jadi 2A, 18 kurangi 12 yaitu 6, maka A nya sama dengan 3. Setelah itu berarti kita bisa cari nilai S5 nya. Karena yang dicari S5, maka kita bisa gunakan rumus N per 2, N nya itu 5 per 2 dikali dengan A plus UN, yaitu A nya 3. UN nya kita bisa cari terlebih dahulu, yaitu U5. U5 nya sama dengan 18 dikurangi 3, yaitu sama dengan 15. Maka 5 per 2 dikali dengan 18. 18 dibagi 2, 9 ya, kali 5, 45. Jawabannya adalah D. Nomor 4, dalam sebuah barisan aritmatika diketahui bahwa U8 nya 13 dan bedanya 3. Suku ke-25 nya berapa katanya? Oke, dari sini kita cari dulu A nya, dapat dari U8. U8 itu kita bisa bedah menjadi A ditambah N-1, N nya 8, 8 kurangi 1, 7 kali B. Maka kita tinggal substitusi nilai U8 nya 13, A nya kita belum tahu, B nya 3, 7 dikali 3. Otomatis A nya sama dengan 13 dikurangi 7 kali 3 yaitu 21, maka A nya sama dengan negatif 8. Tinggal kita cari U25 nya. 25 itu berarti A ditambah 24B ya. A nya negatif 8 tambah 24 dikali B nya tadi berapa? 3. Negatif 8 ditambah 24 kali 3, 72 ya. Maka jawabannya adalah 60 berapa ini? 64 ya. Betul. Jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 5, diketahui barisan 23, 21, 19 suku negatif yang pertama terletak pada urutan keberapa katanya. Dari sini kita bisa dapat A nya 23 ya. Kemudian B nya negatif 2. Ingat bahwa bilangan negatif pertama itu, bilangan negatif itu pasti bilangan yang kurang dari 0, maka kita bisa klaim bahwa UN nya harus kurang dari 0. Ingat bahwa UN itu rumusnya A ditambah N-1 dikali B ya. Karena kurang dari 0, kita tulis ulang. Hanya kita substitusikan 23 ditambah N-1 dikali B nya negatif 2 kurang dari 0. Ke 23 tambah, mohon maaf,
dikurangi 2N tambah 2 kurang dari 0. Maka 25 dikurangi 2N kurang dari 0. Dari sini kita bisa pindah ruas ya, negatif 2N kurang dari negatif 25. Maka N-nya lebih dari negatif 25 dibagi negatif 2. Ingat ya, kalau pindah ruas bilangan negatif maka tandanya berubah. Maka N-nya harus lebih dari 12,5. Maka N yang paling memungkinkan adalah N13. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 6. Nomor 6, pada barisan aritmatika diketahui bahwa U9 ditambah U4 sama dengan 78 dan U10 dikurangi U5 sama dengan 30. Bilangan 66 terletak pada urutan keberapa? Oke, kita bisa selesaikan dengan mensubstitusikan dulu ya. U9 ditambah U4 sama dengan 78. U9 itu kan A ditambah 8B ya. U4 nya sama dengan A ditambah 3B sama dengan 78. Ini kalau kita bisa jumlahkan jadinya 2A plus 11B sama dengan 78. Kemudian kita juga punya U10 nya dikurangi U5 sama dengan 30, yaitu U10 tuh A ditambah 9B dikurangi U5 tuh A ditambah 4B kan ya, sama dengan 30. Maka kita bisa selesaikan A dikurangin A habis, 9B dikurangi 4B sama dengan 5B sama dengan 30, maka B nya sama dengan 6. Kalau sudah kita substitusikan B nya ke persamaan yang pertama, maka kita bisa dapatkan 2A ditambah 11 dikali 6 sama dengan 78. Maka 2A nya sama dengan 78, maka A nya itu sama dengan 78, ini 78 dikurangi 66 dulu ya, 66, terus nilainya sama dengan 2A sama dengan berapa ya, 8 kurangi 6, 12 ya, berarti A nya sama dengan 6 juga. Pertanyaannya adalah bilangan ke-66. Nah, untuk mencari bilangan ke-66 maka tinggal cari UN nya saja. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN nya 66, A nya 6 ditambah N-1 dikali B nya 6 juga, ke 66 sama dengan 6 ditambah 6N dikurangi 6, ke 66 sama dengan 6N. Otomatis N nya sama dengan 66 dibagi 6, yaitu 11. Jawabannya adalah C. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000 dan suku ke-10 adalah 18.000. Agar jumlah N suku pertamanya adalah 0, maka nilai N-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan cara untuk mencari B-nya terlebih dahulu. Untuk mencari B itu kita bisa manfaatkan, yaitu B sama dengan U yang besar yaitu U10 dikurangi U yang kecil yaitu U6, kemudian dibagi dengan indeksnya yaitu 10 dikurangi 6. U10 nya 18.000 kemudian dikurangi dengan 24.000 dibagi dengan 10 kurangi 6. 18.000 dikurangi 24.000 itu negatif 6.000 dibagi dengan 4, maka nilainya sama dengan negatif 1.500. Kemudian ini adalah nilai B nya, kita cari nilai A nya. Untuk mencari nilai A nya kita bisa gunakan U10 ya. U10 itu kan kalau kita jabarkan sama dengan A ditambah 9B, ya enggak? U10 nya sama dengan 18.000, A nya kita kurang tahu, 9B nya kita tulis dikali negatif 1.500. Oke, nanti 18.000 kita tulis ulang. Kemudian B nya kita punya 9 kali 1.500 berapa ya? Berarti ini 0, 9 kali 5, 45, 9 kali 1 tambah 4, 13.500. Otomatis nanti A nya sama dengan 18.000 ditambah dengan 13.500.
yaitu sama dengan 31.500 gitu. Oke, pertanyaannya adalah nilai n-nya berapa agar si Sn-nya sama dengan 0. Karena Sn-nya sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan Sn sama dengan n per 2. Di sini berarti kita pakai apa ya? Kita pakai 2a ditambah n-1 dikali b ya. Kita Sn-nya kita punya 0, di sini n per 2, 2a-nya berarti 2 dikali 31.500, yaitu hasilnya 63.000 ya. Kemudian ditambah n-1 dikali b, b-nya berapa tadi? Negatif 1.500. Oke, kalau sudah, nanti 2-nya kita bisa kalikan 2, maka hasilnya adalah 0. Sininya n, maka 63.000 dikurangi 1.500 n ditambah 1.500. Dari sini nanti didapatkan 0 sama dengan n. Di sini 63.000 tambah 1.500 yaitu 64.500 dikurangi 1.500 n. Kalau dari sini kita bisa klaim bahwa n-nya akan sama dengan 0, which is itu tidak mungkin. Dan yang satunya, atau 64.500 dikurangi 1.500 n sama dengan 0. Maka n-nya sama dengan 64.500 dibagi dengan 1.500 yang nilainya sama dengan 43. Jawabannya adalah D.